Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 1-8, yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti kita lepas dari masalah kehidupan, dan kita dapat hidup nyaman tanpa kesusahan. Justru kita akan diuji dengan berbagai masalah, untuk tetap berpegang erat, dan berdiri teguh, di atas kebenaran firman Tuhan. Pemazmur mengalami berbagai keadaan, yang sangat memberatkan hidupnya, sehingga dia mencari pertolongan, agar dapat keluar dari masalahnya. Tetapi dia tidak menemukan satu pihak pun, yang dapat menolong dia. Pertolongan yang dapat dia temukan, hanyalah pertolongan dari Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga dan 4, berkata demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Untuk sesaat, pemazmur merasa, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, sehingga dia merasa tidak ada pertolongan bagi masalahnya. Tetapi justru melalui masalah, Tuhan membukakan matanya, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dirinya. Tuhan berfirman, bahwa Dia akan selalu menjadi penolong hidup kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, dalam setiap masalah dan pergumulan. Untuk kita perlu mengetahui bagaimana caranya, agar kita dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Berikut ini, 2 langkah yang dapat membantu kita, untuk senantiasa memperoleh pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran, dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan, bahwa Dia adalah penjaga, yang tidak akan terlelap sekejap pun. Seorang prajurit yang menjaga benteng, mungkin akan terlelap pada waktu jaganya. Tetapi Tuhan tidak pernah terlelap, ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 16-18, berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka, dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sebagai manusia,
Mungkin kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, bahkan sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi jangan lupa, bahwa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahkan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup melepaskan kita, dari berbagai macam masalah, dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita, dan melindungi dari segala macam bahaya. Dia akan senantiasa memegang dan menuntun hidup kita. Dia akan memberi kita kekuatan, agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan berharap kepadanya. Jangan pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar, di luar Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita, untuk bisa keluar dari masalah. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik, ketika kita berharap kepada manusia. Dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 5 dan 6, berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, akan kecewa. Kekuatan kita terbatas, dan kemampuan manusia juga terbatas. Dan Tuhan tidak suka, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 7 dan 8, mengajarkan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita, janji Tuhan adalah ya, dan amin. Dan kita akan melihat penggenapan setiap janji firman Tuhan, ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 121, ayat 5-8, berkata demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang, sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu,
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.